Mulai aja, mulai, bilang. Masuk. Alah, masuk ya. Tadi dipotongnya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pertama Bapak akan ambil absennya. Langsung saja ya. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita belajar di doa. Siap, doa mulai. Oke, baik. Bapak akan ambil absennya. Pertama itu ada Zikra Abdi pertama. Muhammad Hafiz Tabrani, Pak Putin Pilihan, Nakir Pak Fortia, Muhammad Hidayat, Sakit Pak, Altu Nufriadi Tanjung, Pak. Berarti ada 3 orang yang tidak ada pada hari ini. Mungkin nanti setelah pembelajaran nanti akan sampaikan kepada teman mengajar apa materi kita yang kita belajar hari ini. Oke, baik, mungkin Bapak langsung saja. Untuk materi kita pada hari ini ada transformasi geometri. Nah, sebelumnya teman-teman ada pernah dengar nggak sebetulnya apa itu transformasi geometri? Belum Pak. Oke. Nah, di sini ada Bapak bahas sedikit. Nah, mungkin kata bisa bacakan definisi geometri transformasi. Silakan. Oke, baik. Geometri transformasi adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan letak, bentuk, dan posisi suatu bangun pada bidang koordinat tanpa mengubah atau dengan mengubah orientasinya sesuai aturan tertentu. Transformasi dilakukan berdasarkan suatu aturan matematis sehingga setiap titik pada bangun asal mempunyai bayangan. Secara umum terdapat 4 jenis transformasi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi yaitu perkalian atau pembesaran. Oke, baik, terima kasih kepada Ata. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat geometri transformasi itu dibagi 4 macam secara umum. Yang pertama itu ada translasi pergeseran, yang kedua refleksi pencerminan, ketiga rotasi dan perputaran, keempat itu dilatasi atau perkalian atau pembesaran. Nah, untuk penerapan geometri transformasi ini biasanya diterapkan dalam bidang kartesius atau koordinat kartesius. Ada yang tahu sebelumnya? Sudah pernah dengar Pak? Nah, untuk koordinat kartesius itu sendiri yang itu bidang yang menggunakan sumbu x dan sumbu y. Yang pertama itu ada refleksi. Nah, untuk refleksi atau pencerminan itu sendiri terbagi juga menjadi 5 bagian. Nah, di sini kita hanya membahas 5 karena untuk pertemuan awal. Itu pencerminan terhadap sumbu x. Misalnya seperti sebuah titik A dengan koordinat x, y. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu x, maka x aksen ini adalah bayangan dari A tersebut itu menjadi x, y. Ada yang paham? Nah, di sini mungkin bakal contohkan bagaimana kerja refleksi terhadap sumbu x. Nah, misalkan kita punya titik berubah kayak 3,2. Nah, ini titik A. Nah, kita refleksikan terhadap sumbu x. Nah, ini sumbu x-nya.
Ini yang horizontal ini letaknya. Nah, jadi ini sumber ini kita jadikan sebagai terminal, otomatis untuk bayangannya hasilnya di mana? Ada yang tahu? Oh, ke bawah dia Pak. Ya, ke bawah betul. Nah, jadi ketika kita merefleksikan sebuah titik koordinat terhadap sumber X, maka yang berubah itu adalah nilai dari Yang Y-nya. oh yang ini Pak. Berarti yang dua ya, nanti bawah. Jadi yang dua ya Pak. Ya, berarti hasilnya menjadi 3,2. Itu letak. Jadi X aksesnya atau bayangan ini hasil refleksinya menjadi 3,2. Nah, itu contohnya untuk kalau misalkan kita refleksi terhadap sumber X. Nah, itu terhadap sumber dia. Sumber dia. Misalkan contohnya satu lagi itu koordinat A dengan koordinat X, ya. Nah, jika kita refleksi terhadap sumber dia. Nah, maka hasilnya aksen sendiri itu hasilnya min X, Y. Sekarang kita ambil lagi di 3,2 kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu yang vertikal ini dinamakan dengan sumbu Y. Nah, jadi untuk hasil bayangan atau aksennya ada yang tahu gimana hasilnya? Ini sebagai terminnya, yang vertikal ini sebagai terminnya. Berarti hasilnya segitu ya. Ya Pak. Ada paham kan? Ada Pak. Berarti hasilnya sama dengan 3, min 3,2 Pak. betul. Nah, jadi kalau misalkan untuk sumber koordinat direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai dari X sendiri dikali. Ya, berarti untuk sumbu Y paham kan? Insya Allah Pak. Selanjutnya direfleksikan terhadap A ini bukan sumbu lagi, berarti terhadap titik pusat O. Ada yang tahu apa itu titik pusat O? Yang tengahnya itu Pak. Nah, betul, itu 0,0. Misalkan titik A dan titik koordinatnya X kembali lagi yang refleksi terhadap sumbu O, maka aksennya sama dengan min X, min Y. Nah, Bapak akan jelaskan cara kerjanya. Ini yang dinamakan titik O. Misalkan kita ambil lagi sumbu titik koordinat A itu 2,2, maka hasilnya seperti min X, min Y. Maka kedua-duanya menjadi min. Berarti hasilnya min 3,2. Ini dia. Ini referensi terhadap sumbu titik pusat 0,0. Nah, jadi untuk refleksi terhadap titik O ataupun 0,0 ini tidak berbentuk sebagai garis lurus, tapi dia hanya berpusat pada titik pusat 0,0. Nah, jadi kalau misalkan titik awalnya di sini, bayangannya di mana? Saya tahu. Di itu Pak. Di atas berarti ukuran 2 berarti ya. Atas. Oke. Untuk yang titik pusat O ada paham semua? Insya Allah Pak. Selanjutnya terhadap sumbu Y sama dengan X. Ada yang tahu seperti apa garis Y sama dengan X? Di itu Pak. Ada yang tahu? Oke. Di sebelumnya ini sudah dihapus. Ini bisa Pak? Nggak ada Pak. Jadi paham ya? Insya Allah Pak. Nah, kita masih pakai yang pertama kita buat seperti apa itu garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu garis Y-nya satu itu dari, kalau dalam bentuk koordinat kartesian kan bentuk diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, inilah yang dinamakan sumbu Y sama dengan X. Nah, inilah yang bakal jadi sebagai terminal nanti. Misalnya kita ambil lagi terminal, karena ini sumbu sebagai X dan terminal seperti di bawah ini. Jadi kita pakai 3 alat yang misalnya, misalnya 4 lah, 4,2. Terus kita
kita refleksi terhadap sendiri sembarang teks. Tentu untuk hasil cermin atau hasilnya tentunya gimana? Tentunya ini sebagai cerminnya ini. Jadi kita awalkan. Jadi hasilnya jadi hasilnya ini. Jadi itu di atas kepala. Di atas untuk jumlahnya kayak di atas itu menjadi 2, kesini menjadi min 4. Dipaham tidak? Biasanya hasilnya sama dengan min 4,2. Nah, jadi untuk para pertanyaan terhadap sendirinya umumnya seperti X, Y refleksi terhadap sendiri X, maka hasilnya aksen sama dengan maka teksnya menjadi negatif. Maksudnya gini ya. Jadi kalau jatuhnya kita ambil titik awalnya di sini, kalau kita cerminkan terhadap sembunyi sebenarnya secara tidak lurus, sembunyinya nih sini ada yang penting. Oh, jadi 4 Ya 4 ini 4 min 4 Pak. yang juga mengkontrol outputnya. Jadi ini. Karena kita ambil terminnya sebagai cara terbukti dari analogi aksen dengan nilai 4. Jadi hasilnya untuk aksen X-nya pindah jadi min Y, X. Ini rumusnya. Oke, ada paham untuk percerminan terhadap tiga sembunyi sama X? Ini rumusnya. Y-nya dipindahkan dan Y-nya dimin. Kemudian kalian untuk refleksi terhadap sembunyi sama dengan min X. Nah ini kebalikan dari sembunyi sama dengan X. Untuk sembunyi sama dengan X itu dimulainya dari tangan X dari kiri atas ke kanan bawah. Nah inilah yang dinamakan sembunyi sama dengan X. Nah, jadi kalau misalnya kita karena diagonalnya berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah, jadi kita begitu misalnya 4,2 misalnya. Jadi titik awalnya A, dimana 4,2. Jadi kalau misalnya kita refleksi ke dalam sembunyi X, jadi bayangannya di mana? Di 2,4 Pak. Ya oke di sini ya. Aksen bayangannya menjadi 2,4. Itu rumusnya seperti apa ya? Misalnya titik awalnya titik awalnya hanya 5 Y, dan kita dapat kemudian X. Jadi aksennya jadi Min ini di awalnya dengan kita refleksi kita harus menguji semuanya menjadi pindah tempat kedua-duanya menjadi min. Jadi pindah. Kita paham dulu. Misalnya 2,3. Kebayangannya min 2,3. pindah tempat sama keduanya menjadi negatif ataupun positif. Jadi kalau misalkan min 2, min 3 hasilnya Di positif Pak 2,3. betul. Berarti paham berarti. Nah, kemudian jadi untuk cara bermain refleksi harus makan 5 adanya. Insyaallah Pak. Ada 5. Kemudian kedua itu video berarti tadi. Langsung dulu. Oh maaf, tadi sebelum kita langsung dulu tadi juga dia refleksi. Iya Pak, refleksi. Jadi kita
kita jemput kembali materi pertama itu translasi ya. Ini mau sebelumnya translasi. Untuk materi pencerminan berarti paham semua kan? Coba. Oke, berarti yang dari pencerminan itu materi kedua yang pertama itu bisa kita translasi atau pergeseran. Translasi. Nah, untuk mencari translasi ini cukup mudah sekali. Oke, kalau sudah. Nah, kita menggunakan titik A sebagai titik awalnya dan ini sebagai skala translasi berapa pun bergeser. Misalkan titik A sama dengan titik Y. Dan untuk titik translasinya sama dengan T, sama A, B. Nah, mungkin itu maka simpayannya sama dengan A aksen sama dengan A ditambah X tambah X tambah A sama B tambah B. B tambah B, Pak. nah, B tambah B. Nah, maksud saya ya, misalkan ini awal kita A sama dengan 64,3 misalnya. 4,3. Kita translasikan dengan titik 2,4. Jadi ketika kita posisikan dalam rumus tersebut, maka aksennya sama dengan X tambah Y berarti A ditambah 2,3 ditambah 4. Kita sama dengan 6,7. Nah, ada yang paham? Gimana untuk gambar itu, Pak? Nah, kita pakai. Bapak akan langsung contohkan dalam bentuk koordinat tersebut. Maka kita pakai titik 3. Kita translasikan terhadap titik translasinya itu 2,4. Tinggal pertama kita gunakan A-nya 4. Jadi kita geser A ini sebagai untuk X pergeser terhadap sudut X ya, berarti 3 depannya. Karena A-nya berapa? A-nya 2. Berarti kita geser 2 ke kanan ya. Berarti ini 2. Ini. Itu baru kita translasi terhadap A dulu. Berarti 6,3. Kemudian kita translasikan terhadap B-nya. Berarti B-nya sama dengan 2. Berarti 2-nya 2 lagi. B-nya sama dengan 4 ya. 4, Pak. 4 berarti 4 ini terhadap garis ya, berarti ke atas ada 4 yang posisi berarti ke atas berarti 5 6 7. Kita geser ke atas sebanyak 4. 1 2 3 4. Nah, ini cuma menjadi 6,7. Kita bakal jadi untuk translasi itu pertama kita translasi satu angka dulu, berarti kanan ke kiri, kemudian B-nya ke bawah. Paham? Coba, Pak. Kalau misalkan angkanya 2 menjadi negatif, apa? Kalau negatif itu Kalau misalkan A-nya kita ubah menjadi negatif, berarti kita ke kiri samping, Pak. Kalau 4 negatif, Pak, ke bawah. Nah, kalau B-nya negatif berarti ke bawah tuh. Oke, berarti untuk yang translasi ya, kita cuma pakai itu dulu saja. Ini ketika nanti ataupun hanya kita memahami negatif untuk sistemnya. Kita mendapatkan ketika A itu S dan B itu Y. Coba. Kita paham dari kenalan. Coba, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang masalah ataupun kurang, bisa saya sebanyak itu dipelajari di rumah. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga itu apa materi ketiga materinya? Jadi Potasi ya. ini baru misi, Pak.
Rotasi pemutaran. Untuk rotasi kita pemutaran ini kita hanya memakai 3 sudut, itu sudut 90, 110 sama 270. Kita hanya memakai 3 sudut. Ini kalau di dalam yang salah ada komputer saya berdua aja ya. Nah, rotasi ini kita memakai 3 sudut, itu 90, 160 sama 170. Itu semuanya kelipatan 90. Kenapa kita nggak pakai yang sudut motor derajat ataupun 360 derajat? Saya tahu. Karena kalau ketika kita ingin menggunakan sudut 0 derajat ataupun 360 derajat, itu tidak akan terjadi hubungan. Maka titik awal itu akan kembali ke titik mulai lagi. Nah, ya. Di sini mau menjelaskan misalkan untuk pertama rotasi, misalkan titik awalnya A itu X, Y, kita rotasikan terhadap 90 derajat lah, terhadap 90 derajat, sudutnya 90 derajat ya. Mungkin jadi ini Y sama X. Kita paham? Atau kita pakai akar aja, misalkan matematika lagi ya. Jadi 3,4. Ada yang bisa aplikasikan dalam kalkulator. Ada masalah itu Pak. Oke. Untuk rotasi ini nggak jauh berbeda dengan refleksi yang terletak sungguh dia cuma tadi ada udang terus untuk banyak. Untuk rotasi terhadap sudut dalam 90 derajat ini rotasinya akan menuju ke situ. Misalkan kita pakai titik awalnya itu matematika di sini. Titik awalnya A sebanyak matematika. Ini kita rotasikan. Ini terserah mau kita rotasikan. Untuk rotasi ini kita mengikut urutan apa namanya? Kuadrannya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2. Kemudian yang berempat. Jadi untuk rotasi itu berlawanan arah jauh. Jadi itu kiri Pak. Nah, biar lebih jelas dengan rotasi ini kita coba tarik dari awal kita ke sudutnya. Jadi kuadran maksudnya. Nah, kan kita rotasikan 90 derajat. Secara terang kan tentunya ketika ditarik dari garis ke sini, maka garis yang kita tarik satu lagi itu kan kita lurus terhadap garis yang ini. Misalnya kita rotasikan 90 derajat. Nah, hasilnya jadi 3,4 ya, itu 3,4 sudah. Hasilnya apa namanya? 3,4. Karena kenapa saya bilang seperti rotasi terhadap sumbu ya sama dengan ini tadi, karena kan ketika dirotasikan 90 derajat, maka tingginya yang di awal ini kan sama seperti sebelah ini. Iya Pak. Karena kita nggak mengikut sumbu ini. Makanya secara otomatis ini akan berubah 90 derajat. Oh, ini garis panjang itu geser Pak. Geser panjang. Nanti ya sama panjang yang banyak kemungkinan. Itu malah itu yang 90 derajat. Pak. Kemudian yang 180 derajat aja. 20. Nah ini untuk yang 180 nya ada yang ada waktunya dengan 20-nya. Karena nggak rasanya yang sama dengan 20-nya. Kita itu diferensiasi interpretasi. Karena tadi Pak yang di itu yang pakai ke
Yang pencerminan tadi. refleksi ya, yang refleksi terhadap sumbu terhadap oh ya, Iya Pak. terhadap ulang-ulang, maka hasilnya akan minim Min X dan komandan Y Pak. Jadi kalau ketika kita tahu pusatnya di sini, maka hasilnya di sini. Kalau di pusatnya di sini, hasilnya di sini. Iya Pak. Tapi begitu dulu sebaliknya. Jadi itu hasilnya ini hasil refleksi terhadap. Nah, misalnya kita rotasikan ini di kita dengan sudut 170 derajat, maka hasilnya berapa? Min 4,3 Pak. Ini ya. Karena ketika ditarik dulu ke garis semuanya atau garis bagian maka akan sejajar. Ini hasil dari bayangan rotasi terhadap sudut 180 derajat. Oke, paham? Sama apa? Kalau ketika nanti titik awalnya sini maka hasilnya di sini kan. Nah, begitu. Kemudian ketiga rotasi terhadap terhadap sudut 270 derajat. Sebenarnya ini apa ya? 270 derajat ini kan berarti kan bertiga dari sudut besar dia. Itu jadinya di sini nanti. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang sudut 90 tadi, maka untuk rotasi terhadap sudut 270 derajat itu sebenarnya sama dengan min 90 derajat. Jadi kalau kita 270 derajat maka ujungnya berdiri dia. Kalau kita rotasi ke min 90 Berarti salah jauhnya berhenti garis minusnya. Bebas teman-teman mau pahamnya pakai yang 270 derajat ataupun yang min 90 derajat. Karena ujung hasil refleksi bayangannya pasti akan begitu yang sama. Misalnya matematika kita refleksikan kita rotasikan misalnya kita pakai yang 90 derajat dan lebih singkat untuk caranya. Berarti ini hasil rotasi terhadap sumbu dan sumbu derajat. Maka ketika kita melihat garis yang dekatan itu tidak akan terlalu dekat. Nah kalau kita misalnya perjalanan garis seperti ini, maka kita 4,3 ini kan tidak sama apa namanya. Itu kan sama kayak sisi panjang. Kalau misalnya kita nanti sisinya 4,4 seperti di sini pertengahan sama kan 4. Iya Pak. Kayak kalau kita berbuat seperti ini. Itulah bedanya dengan refleksi. Oke, Anda paham tuh yang rotasi terhadap sudut 170 derajat? Anda paham? Nah, pas dia kemana? Berarti paham? Anda paham? Kita juga memakai 3 sudut saja. Nah, Oke Pak. ini ya awal tadi. Nanti teman-teman bisa kembali di rumah setelah kita di depannya. Mulai kita hidupkan untuk yang rotasi. Iya Pak. Belum kita dilatasi itu sama apa tadi? Proses lagi Pak. Oke Pak. Nah terakhir, kalau saja. Nah untuk dilatasi ini pembesaran atau pakai
pakai kilo dah dilatasi besaran. Pengecilan. Ini bisa dibilang skala ya. Misalnya kita pakai si A-nya naik ya. Nah, K ini kita nyatakan sebagai skala. Nah, jadi ketika hasilnya bayangkan atau hasilnya maka sama dengan K dari X, kali K dari Y. Jadi kita pakai angka misalnya titik awalnya kita kembali lah 4,3. Kita lakukan pembesaran terhadap misalnya K misalnya sama dengan 2. Berapa bayangnya? Jadi 4 dikali 2,4 dikali 2 Pak. Kasihnya sama dengan 8,3. Sudah paham ya rasanya kalau ketika diterapkan dalam koordinat Celsius kita tinggal mengambil data lagi. Iya Pak. Karena maksudnya di mana maka akan diberikan konteks ataupun lainnya. Kalau dia berarti ya sudah sama. Itu kenapa mengambil nama. Nah, itu mau dilatasi dengan seperti itu. Oke sini. Nah ini geometri transformasi ini barusan ruangnya untuk koordinat ya. Berarti baru dalam bentuk X, Y ya. Belum dalam bentuk persamaan ya. Misalkan ada rot ini. Nah, kalau kita misalkan kita pakai persamaan ini kita lakukan geometri transformasi dengan Pak tadi, maka hasilnya bukan itu lagi, tapi persamaan garis. Nah, ini mungkin kita akan pelajari sedikit lagi. Kita paham kan? Hasilnya bayangannya itu memiliki lagi itu sama garis atau grafik. Nah, ini masih dalam titik. Jadi akan kita pelajari dengan selanjutnya. Oke Pak. Nah dari 3 materi tadi ada yang belum paham rasanya. Kalau misalkan ada yang belum paham mungkin boleh ditanyakan. Ini udah dicatat. Iya Pak. Nah. Oke, kalau misalkan sudah paham rasanya, kita langsung latihan. Kita latihan langsung di depan ya. Kemudian tugas Pak. Ya, langsung ya. Siap ya? Oke. Latihannya sangat gampang tadi kita pakai 24 soal. Saudara, siapa yang mau menyerahkan langsung jalan mungkin akan sedikit. Ini soal tentang apa nih Pak? Bebas. Ini nanti ke teman-teman bisa lihat saja bagaimana siapa kami ini yang akan dilatasi telepon. Oke, berarti ada yang beberapa soal. 2 aja. Tapi keduanya Pak, tadi dekat ya. Pertama kita pakai soal apa ya Pak? Yang pertama dilatasi bergeser ya. Misalkan di awalnya ingin 7,8. Nah, di selanjutnya misalkan 4,2. Oke Pak. 4,2 ini referensinya diketemuin ya. Referensinya. Tiga sama lah. Bumbu olah. Berapa bumbu olah? Oke Pak. Ya, berapa? Terserah, siapa yang mau lebih duluan? Ini sangat gampang sekali kalau teman-teman. Soal yang pertama itu translasi pergeseran itu kalau ditambahin itu. Yang kedua ini nanti kan Oke Pak. bedakan tangan dulu ya. Nomor 1 lupa ini translasi. Ini bentuk translasi. Yang teknik itu kita tambahkan dengan A-nya adalah sama Y di A. Ini kan ini ditambah dua. Itu kurang lebih. Malah penghadirkan ini hasil bayaran dari jawab aksen ya, ini aksennya. Oke Pak. Oke, terima kasih.
Nah, kalau misalkan tidak ada terdapat maka S, Y kemudian dua dari sendiri. Kalau karena kan setiap awal kita pakai ini zona biasanya tidak akan dengan dia. Maka dua ini seperti itu. Maka saya mengatakan 7 lihat kemana lagi nanti kita akan milih lagi. Nah, itu 7 melakukan karena itu sama halnya seperti kita terhadap baik Oke Pak, boleh coba gambarnya Pak? tunjukkan. Oke, mau coba lagi? Iya, coba pakai gambarnya Pak. Oke, boleh diaplikasikan. Oke, coba lihat terus Pak. Boleh silakan. Teman-temannya boleh diperhatikan. X-nya 7 Mas. Betul, itu 7,8. Sama-sama itu 7. Ditranslasikan ke 4 Jadi 4 ini ke peruntukannya untuk ya ini dari kan positif positif karena berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, situ adalah Iya. iya. Atau juga misalkan aku kasih tanggal 3, berapa ya ya 3,8 ini kalau udah kasihkan mereka tanya dulu Berbeda di dua apa? kita Maka ke atas 1, 2. Maka dapat hasilnya 3,8. Oke, saya Pak. paham ya. Oke, paham Pak. Oke. Nah, kita bersyukur nanti untuk materi dan juga lagi paham makan juga. Ya Pak. Ya, sebagai itu mungkin sesi latihan setelah itu Bapak memberikan. Nah, Bapak memberikan ini. Bang, kita waktu masih lah bulan. Ya Pak. 10 soal nih Pak. Ya, silakan. Kami telah terlebih dahulu. Oke. Ini cukup ya, satu bulan. Oke Pak. Oke. Yang masa kemudian. Nah, nanti yang Bapak mulai. Nanti satu lagi pesan Bapak, bagi teman-teman yang nggak datang, mungkin bisa disampaikan apa materi kita kalau dari hari ini. Kemudian kurang lebihnya mungkin Bapak minta maaf ya. Dan itu lagi ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini dan macam-macam materi kita pada hari ini. Itu dia bagi kita informasi. Oke, yang tadi itu ada berapa tiga Pak? Ada Empat, 4 Pak. ya. Yang pertama translasi itu pergeseran, yang kedua refleksi percerminan, yang ketiga rotasi perputaran, terus yang terakhir Pengisian tadi atau iya. untuk pengisian ya refleksi Pak. Jadi Pak materi tadi kampanye Pak Hadir pada hari ini Pak Marjinan makan. Bapak Oke. Nah nanti kalau kita diaplikasikan dalam warga kecil ada ngerti, ada bisa. Bapak Pak bisa. Oke, Bapak terima kasih banyak atas partisipasi